Siapa cek lagi? Sesi yang kedua. Lagi sekali maaf yang Facebook sudah diterangkan. Saudara, dalam pernikahan hanya ada satu tempat yang menjadi kesukaan Tuhan untuk dia hadir. Saya ulangi, dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, hanya ada satu tempat yang sangat Tuhan sukai. Bukan mimbar gereja, bukan bukit doa, bukan kamar doa, tidak. Nah, ternyata tempat ini yang juga sangat dibenci oleh setan. Juga Ibrani 13 ayat 4. Luar biasa Tuhan ini. Yang di luar masuk, jadi nusan anak ya. Ibrani 13 ayat 4. Aneh. Ya, aneh sekali. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara percaya enggak? Tidak ada satupun negara di dunia yang pemerintahnya akan buat sensus tempat tidur rakyatnya. Lu mungkin enggak? Enggak ada, itu pemerintah itu. Satu-satunya pemerintah yang mengkhususkan mensensus tempat tidur suami istri itu cuma pemerintahan kerajaan surga. Dan ini ayat. Berarti di situ ada kitab terjemahan. Itu laptopnya saya. Gereja. Ada aplikasi sabda. Kalau nggak ada susah di download. Enggak usah ya, enggak usah. Besok aja. Malam ini bisa jadi di download sabda. Saudara, orang-orang Kristen sosok kita di kota Solo itu sudah berapa puluh tahun yang lalu membuat aplikasi Alkitab judulnya Sabda. Saudara dong, saya untuk handphone nggak bisa lengkap semua dengan orang besar. Aplikasi Sabda ini diunduh gratis dan di aplikasi itu ada ratusan Alkitab, ratusan bahasa dari Alkitab. Ya, untuk bahasa Inggris ada sekian puluh versi. Untuk Indonesia ada 14 versi. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa suku apa saja ada. Namanya Sabda, nanti aja. Nah, di terjemahan yang lain, bukan Indonesia terjemahan baru, ditulis begini. Kalau bahasa Inggris saja, coba cari ya. Hendaklah kamu semua penghormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur suami istri. Ada. Oh ya ini ya. Marriage must be respected by all, and the marriage bed kept undefiled, tetap dijaga. Because God will judge immoral people and adulterers. Sebenarnya ngeri sekali. Saya akan berikan contoh. Maaf kalau saya nyebut nama 2 orang. Ini sudah terjadi, bukan rahasia lagi. Kembali bahasa Indonesia ini. Ternyata ayat ini, firman ini, Ibrani 13 ayat 4 itu tidak hanya untuk orang Kristen, untuk mayoritas bangsa Indonesia yang Muslim ternyata setuju dengan firman ini. Maaf, ingat Agim? Yang dia nggak tahu, nggak usah diajarkan. Dia Ustadz Dai sejuta umat.
Saudara, kemanapun hakim diundang untuk dakwah, untuk ceramah, yang hadir ini. Saya pernah 2 kali ke pusat yang di Kalong di Bandung, karena saya kagum pada dia. Terus terang, saya mengidolakan dia waktu itu. Karena kalau dia khotbah itu luar biasa. Masih seperti pendeta karismatik. Kalau dia khotbah, tidak ada orang menangis. Masih tidak gitu. Luar biasa. Tapi suatu hari dia ceraikan istrinya dan menikah. Sampai hari ini enggak ada. Saya ketemu kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian di Cianjur khususnya pernah. Saya ajak diskusi karena saya dipanggil untuk bicara soal pendidikan. Loh, bukankah dihukum saudara suami boleh menikah lebih dari 1? Kenapa? Apa salahnya? Saudara, ternyata semua mereka berkata, Pak, nggak ada perempuan waras mau dimadu. Oh, loh ini mereka yang bicara sendiri. Jadi hukum itu bagaimana? Ya, biar aja melapor, tapi kami, saya kaget. Berarti firman ini terus nggak di hati mereka bahwa semua orang wajib menghormati pernikahan. Saya tahu. Berapa tahun kemudian ada tokoh hebat di Indonesia, Basuki Cahayapurnama. Maaf saya sebut nama karena orang tahu. Jadi ini firman luar biasa. Hendaklah berapa orang? Suruh ngapain? Hormati pernikahan. Jangan diacak-acak, jangan diinjak-injak. Saya mau pakai hukum perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, setiap kali yang Maha Besar, yang Maha Kudus hadir di suatu tempat, selalu ada firman yang sama. Tempat ini kudus. Setiap kali yang Maha Besar, yang Maha Kudus hadir di satu tempat, selalu ada tempat ini kudus. Kepada Yosua, kepada Musa, lepas kasih. Nah sekarang, kalau di perjanjian baru, yang Maha Besar, yang Maha Kudus jadi papa buat kita, itu pesan tempat tidur pernikahan kita harus dikuduskan, jangan dikotori. Itu artinya dia sedang apa di sana? Hadir. Wah, ini buat saya. Jadi satu-satunya tahta raja segala raja yang hadir di bumi itu ternyata di tempat tidur suami istri. Saya kira dahsyat sekali tempat tidur ini. Saya pakai istilah tempat tidur kita itu kotor, bukan karena kita terlalu sibuk 3 bulan gak cuci spray, bukan. Tempat tidur itu najis, sehingga yang Maha Besar gak bisa hadir kalau ada perjinan dan persudahan. Tadi selama perjalanan dari Bandara Solo sampai ke Tawangannu, kami berempat di mobil diskusi tentang pernikahan, tentang perempuan. Nah, kami bahas tentang pernikahan. Sebegitunya Tuhan memilih dan mencari tahtanya di tempat tidur suami istri. Dahsyat gak itu? Ada apa di sini? Begitu tadi saya awali dengan tempat tidur. Sesi pertama. Hebat teman. Nah, hukum perjinan ke kerajaan surga itu dahsyat. Masih ingat? Matius 5.
buat Tuhan Yesus kita dinyatakan berzina itu bukan di tempat tidur. Bahkan kita nggak ketemu orangnya, peluk tidak, cium tidak, hanya memandang seseorang dan menginginkannya, maka kita sudah berzina di sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta apaan nih? Lu jawab pertanyaan kok. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apaan nih? Pendeta hebat. Ulang. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa? Manusia. Apa? Manusia. Loh, bukan manusia. Pendeta hebat. Pendeta Apa? hebat. Pendeta hebat gitu loh. Matanya masih bisa kurang ajar kan? Masih. Maka itu saya takut dengan hukum itu. Maka itu jangan suka menuntut orang berzina kamu. Bersatu. Maka itu saya tanya, baik yang di rumah maupun yang di ruangan ini, ada orang nggak pernah berzina? Loh, saya tanya kok. Ada? Jujur semua. Nah ini loh masalah. Maaf ya. Tadi sesi pertama sampai tadi doa Ibu Gembala saya kok nangis tadi. Doanya lepas. Ketika suami jengkel dengan istri, ketika istri jengkel dengan suami dan masih berani naik ke tempat tidurnya, maaf, bisa nggak ingat mantan? Lu jawabin kan? Bisa nggak ingat mantan? Karena dijengkel dulu. Lu serius? Karena ngerti? Lu ngerti nggak maksud saya itu apa? Ketika kita sedang berdua di tempat tidur, karena belum berdamai, kenapa? Ada view request minta jawab. Oh nggak apa-apa, nggak usah. Mereka susah tidur. Saya tanya ini, saudara, kita ini manusia. Ketika kita sedang ditatanya raja segala raja, di mana itu? Tempat itu. Dan kita nggak berdamai berdua. Wajar nggak mikir orang lain? Ini masalah. Dan ketika kita sedang mikir orang lain, benar nggak orang Sunda dan Pejina? Loh, hebat. Saya ulangi, tidak ada negara manapun di dunia yang pemerintah yang mensensus tempat tidur rakyatnya. Tidak ada Tuhan di agama apa saja yang minta seperti ini kepada umatnya. Itu cuma Tuhan Yesus. Betapa murninya pernikahan yang Tuhan minta. Hanya ada satu suami dan satu istri. Jangan main. Jadi dengan sesi pertama tadi ke sesi kedua nyambung kan bahwa jengkel itu bahaya buat kita berdua. Jawab. Lu ya tadi. Ya. Bersih. Buang semua yang jahat. Efesus 4 ayat 25. Ini masih bicara suami istri. Efesus 4. Siapa tadi BL-nya namanya? Rudi. Wah, ini pelajaran konseling pernikahan Pak Jesse. Karena itu yang seorang bagaimana karena sesama
Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain yang mengajarkan kita begitu seorang pria menikah, dia potong badan. Seorang gadis menikah, dia potong kepala. Jadi kepalanya pria digabungkan dengan tubuhnya gadis, lalu tubuhnya pria digabungkan dengan kepalanya gadis, tidak dikubur. Amin. Berarti kalau menikah satu Kepala. lu jawab satu Kepala. Kalau ada satu tubuh kepalanya lebih dari satu, itu namanya monster. Coba perang sebentar, badan satu kepalanya 3. Kalau menikah kepala satu badannya lebih dari satu, itu namanya kembar siam. Betul? Jadi satu kepala satu sesama anggota. Suruh buang apa? Suruh buang apa? Dusta. Jadi suami boleh dusta pada istri, istri boleh dusta pada suami? Iya. Kan sesama anggota. Saya beri ilustrasi begini. Siapa pernah kesandung kena gares, tahu gares? Tulang kering ini loh. Terus kena ujung meja, engkling enggak? Tahu katanya engkling? Kalau anjing itu kain-kain. Kepala sakit enggak? Terus kepala kemana? Matamu gede. Mungkin enggak? Lu saya tanya. Mungkin. Enggak. Padahal yang berbentur yang mana? Kaki. Kaki di badan atau di kepala? Dada. Kalau kaki di kepala namanya kepiting. Ketika kaki yang terbentur, kepala itu kain-kain. Jadi sesama anggota tidak boleh dusta. Catat. Ini penyakit dalam rumah tangga. Maka itu dalam konseling pranikah, saya akan melibatkan orang tua mereka. Saya akan pesan pada mereka, jangan sekali-kali ya Bapak Ibu nanti kalau anak mau menikah ngomong gini, Papa Mama kasih kamu sesuatu, tapi jangan ngomong suamimu, jangan ngomong istrimu, ini setan. Nggak boleh diajari dusta. Jadi ketika kaki terbentur kesandung, kepala nggak boleh bilang buka satu, buka satu. Enggak sesuatu. Enggak. Jadi ya, ini luar biasa. Aguanya, ini keren. Apabila kamu menjadi ini aneh. Marah model apa? Gak berbuat dosa. Marah saja sudah berdosa. Tetapi untuk suami istri boleh marah. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Nikah dulu baru boleh marah. Wah, ini ayat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena secara psikologi, kalau orang marah nggak dikeluarkan itu jadi penyakit. Betul ya? Wih, enak jadi suami istri boleh marah, tapi ada jamnya. Jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Enggak harus jam 6 kemarin masih petang itu. Pokoknya sebelum matahari terbenam. Saya tanya, kenapa batasnya matahari terbenam? Jawabannya Ibrani 13:4 tadi, saya buka Ibrani 1. Sebab kalau matahari sudah terbenam, artinya sudah malam dan waktunya naik ke tempat tidur. Oh, nggak boleh marah. Waktu naik ke tahta yang Maha Kudus,
Sebab itu tata damai. Amin. Amin. Kenapa? Naik ke tata damai tidak boleh sampai marah. Sebab dia raja damai. Jadi pagi ributlah. Itu sore maaf ya salah. Nah, jadi pulang ke rumah sudah damai. Lalu anak-anak lihat bapak mama tadi guyon senang naik ke tempat tidur semalam. Sukacita luar biasa. Bangun pagi, lanjut. Sampai Sore. Wih, ini firman luar biasa. Dan yang ngerti bahasa Yunani tentang ini tensesnya present continuous tense. Kalau baca bahasa Inggris, sebuah peristiwa yang Berulang-ulang. terus berulang-ulang. Pokoknya kapan? Damai? Sore. Ada yang tanya, sampai kapan? Sampai kamu bosan. Bosan apa? Oh, pikiran ini. Firman ini luar. Ayat 27. Dan Janganlah beri kesempatan ke iblis. Carikan kata lain. Memberi kesempatan iblis itu artinya apa? Anak-anak jawab. Apa kata lain? Memberi kesempatan pada iblis. Apa? Lengah. Betul. Coba yang lebih tajam lagi. Buka celah kalau rohani. Apa Bu? Kesempatan. Lu apa? Keluar. Apalagi? Hanya kayak ngomong tidak. Waktu. Hampir betul. Waktu. Lanjut. Apa artinya kalau ada suami istri tidak berdamai setelah matahari terbenam? Iblis kita undang nginep di rumah. Nunggu, ada nunggu. Ini benar kok. Banyak orang nggak mengerti. Jadi 3 ayat ini Efesus 4, 25, 26, 27 itu satu paket. Ketika suami berdusta pada istri, istri berdusta pada suami, malah timbul kemarahan. Dibiarkan sampai matahari terbenam. Berarti iblis menang. Saya punya kebenaran. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat daripada nyamuk. Nyamuk itu perlu berapa setan? Malam apa 14? 14 hari. Loh, kalau apa? 3 itu. Masa apa? Jadi gak cukup berapa hari nyamuk itu cepat kok. Ya, dengerin ya. Nah, setan kalau beranak cucu semalam kita izinkan nginep, besok sudah buyut dia. Cicik dia. Serius. Itu baru 1 kali matahari terbenam. Bayangkan kalau saudara dan saya nggak saling berdamai 7 hari. Setan penuh di rumah kita. Serius, jangan ditebak. Saya pakai kebiasaan orang Asia, orang Timur, ya orang Melayu. Kalau kita undang tamu nginep di rumah, besok pagi nggak mungkin yang punya mau berangkat rumah ablo, kami ini sibuk, nggak bisa nyiapin sarapan, cari sendiri ya. Itu kurang ajar nggak yang berkamar? Kamu kemana? Kok nggak ada lagi? Dari tadi itu ada terus. Dengerin. Setan yang diundang suami istri nginep di rumah karena kemarin sore tidak berdamai. Setan butuh sarapan nggak besok pagi?
Jangan tertawa ini. Saya mau tanya, siapa percaya anak-anak muda kau dengar? 90% suaranya. Siapa yang percaya ini? 90% lebih. Kalau ada anak-anak orang muda masuk di penjara, itu pasti karena papa mama gak harmonis. Jawab. Saudara ini ayahnya. Weh, saya nangis minta. Jadi setan yang diundang-undang oleh suami istri yang gak mau berdamai setelah matahari terbenam, maka pagi sarapan setan anak-anak kita jamaah. Pantas anak-anak itu hancur hidup gara-gara papa mama. Renungkan. Dari sesi pertama tadi sampai sesi kedua dengan ayat-ayat ini, harusnya kita makin sadar. Begitu mudahnya kita yang Kristen ini mengusir Yesus dari rumah kita dan mengundang setan masuk. Ingat kalimat ini. Betul. Gampang gak sih kita mengusir Tuhan Yesus? Jahat. Hanya karena tidak mau mengampuni. Hanya karena jengkel. Diingat-ingat usaha dulu yang dulu. Ada kisah nyata di Surabaya berapa puluh tahun yang lalu. Saya bekerja om dan tante, rumahnya di daerah Jalan Kalongan kecil, ya dekat Indragiri sana, Indragiri, daerah ke arah Indrapura, ke arah jembatannya. Saya kenal baik ini. Oh, om tante ini pelayanannya luar biasa. Saya dipanggil oleh tantenya. Ya, Den, kamu coba ke sini. Tante mau cerai, om ini mau ceraikan tante. Hah? Gak keliru. Cucu sudah banyak. Ya saya datang ke rumah. Saya tanya, gara-gara apa? Gini loh Den, tante ini masanya ngomong becak-becak. Loh om itu marah. Jadi gini, kenapa ngomong becak kok marah? Ternyata saya kan berapa tahun sebelumnya, dulu ya, orang nggak semuanya punya mobil. Nah, om ini pernah naik becak dengan sepupunya perempuan. Nah, ada yang ngomong ke tante ini, "Cik, saya lihat loh, suami tadi itu naik becak sama perempuan itu ke pasar Turi." Wah, namanya suka cemburuan, meledak. Akhirnya diurus dan betul itu sepupunya. Rupanya si tante ini punya password. Tahu password? Kata sandi. Kalau dijenjal sambil dia kerja apa? Ngerti maksud? Jadi omnya marah nggak? Awas saya punya password di rumah. Ada dalam sendok sendok. Nah, ya ampun, gara-gara itu setan bekerja. Jadi omnya bilang, bayangkan dia, apa gak capek om ini? Gini-gini, becak. Awas ya, gak mau mengampuni. Bu, kenapa tetangga? Jangan waktu sore masih hidup gini. Saya ngerti. Kalau ingat yang dulu-dulu, setan pasti bekerja. Dua, berdamai, maka surga akan turun ke bumi. Hati ini bersih, doanya jadi enak. Amin. Indah sekali firman Tuhan ini kalau kita praktekkan dalam hidup kita. Ayo kita bersihkan hati ini, minta darah Yesus selalu menyucikan kita
atau semua pikiran yang salah, mata yang salah, telinga yang salah, mulut yang salah, hati yang salah. Minta firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1. Jadi kalau hati ini kotor, mulut ini kotor, jangan minum sabun. Gimana caranya hati ini bersih supaya mulut juga bersih? Ini firman. Baca sama-sama. Aku, kamu dan aku yang ku katakan Yesus katakan. 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadaku. Maka itu untuk menjaga kebahagiaan damai rumah tangga kita, jangan beri kesempatan orang lain bicara tentang keluarga itu. Pernah dengar ada keluarga rusak gara-gara BA yang salah? Rusaknya ada nggak? Ada orang ngomong ini ngomong itu, diperhatikan. Hancur keluarga. Maka itu beri kesempatan firman Tuhan itu membersihkan kita. Amin. Cintai firman Tuhan. Rindukan firman supaya kita rindu makan. Wih, luar. Jadi kalau ada pikiran kotor, telinga kotor, mata kotor, mulut kotor, hati kotor, jangan minum sabun. Tapi pakai maka kita akan bersih. Karena ini firman yang luar biasa. Maka itu pagi-pagi bangun, tapi itu dia itu awas sama. Begitu pagi bangun, aku renungkan firman. Maka kalau kita suka merenungkan firman itu berkuasa di hidup kita. Sama ini loh contohnya ya. Coba ya, Bapak Gembala sesekali tanya jemaat. Saudara, khotbah saya 2 minggu lalu apa? Jemaat jawab baru kamu di sini. Tapi coba kenapa firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat? Lu ya atau tidak saya tanya. Betul? Kenapa firman mama mertua lebih gampang siapa daripada firman Tuhan? Karena Yosua 1 ayat 8 surah genapi. Kau renungkan firman mama mertua siang dan malam. Maka itu hafal. Kan diulang-ulang terus. Hebatnya firman Tuhan itu. Walaupun salah pakai, tetap hebat. Ayo hari ini renungkan firman supaya bersih. Terus diulang-ulang. Firman itu bekerja luar biasa. Sampai hari ini saya itu belum pernah ketemu sambungannya dalam bahasa Indonesia. Kenapa rumah tangga itu keluarga, keluarga itu rumah tangga? Itu saya belum ketemu jawabannya. Kalau ada yang pernah menemukan, saya minta. Karena keluarga, suami istri, rumah tangga, kan bingung. Kan tidak semua orang rumahnya bertingkat. Loh, ngerti nggak? Jadi saya itu ingin tahu siapa. Ditertawakan lagi. Oh iya, kayak lucu. Kenapa keluarga itu kok rumah tangga? Kalau keluarga tangga ada. Rumah tangga ya udahlah, saya percaya saja. Tempat tidurnya bertangga Pak. Kenapa Pak? Tempat tidurnya bertangga mungkin dulu Pak. Tempat Tidurnya bertangga. Ini kamu itu siapa? Bagaimana? Tempat tidur suami itu bertangga. Bukan. Waduh, celaka lah kalau suami istri tidurin aja bertingkat. Oke ya, pokoknya sih nggak tahu lah. Siapa yang ngomong duluan. Tapi begini, berarti bicara pernikahan, bicara rumah. Kejadian 2 ayat 23. Nah, anak-anak muda, pemuda-pemuda, ingat ayat ini ya. Oh, 24. Ya, sebab itu siapa? Akan
dan sehingga jadi ini firman Allah. Ini firman untuk siapa? Ditulis pertama kali Adam dan Hawa. Mereka pernikahan pertama di dunia pernah sudah punya orang tua dan mertua apa belum? Belum anak. Hebat. Ini firman ya. Jadi begini, sejak zaman dulu mantu perempuan nggak bisa dikumpulkan mama mertua. Ini firman. Jadi anak laki-laki, jangan kau coba-coba masuk istrimu ke rumah orang tuamu. Nggak bisa. Sebab satu dapur nggak boleh dua koki. Lo betul tidak? Jadi apa kalau satu dapur dua koki? Kompornya dua. Bukan itu maksudnya. Jawaban. Kenapa satu dapur nggak boleh dua koki? Kami nggak masak. Jadi gini ya gadis-gadis, pertanyaan final kepada cowokmu sebelum menikah. Kamu sudah punya pintu berapa? Itu ngomongin apa? Sudah punya pintu berapa? Rumah. Jadi gadis-gadis, tidak boleh kau menikah dengan suami yang belum punya rumah. Gak harus beli, gak harus buat. Sewa boleh, pinjam boleh, kontrak boleh. Menurut ayat ini, anak laki harus keluar dari rumah papa mamanya dan mandiri. Karena nggak bisa kumpul orang. Walaupun ada, tapi jarang sekali. Betul ya? Nggak bisa. Nah, burung saja. Saya lihat burung. Tuhan Yesus berkata belajar dari burung. Ternyata tidak ada burung jantan berani kami sebelum membacakan burung. Betul? Maka itu gadis-gadis, kalau cowok bilang, aduh, aku baru punya pintu satu, jangan menikah. Rumah pintu satu itu sel penjara. Dia kalau sel penjara pintu dua kali dia melaju. Hebat firman ini. Ya, nah ini rahasia suami istri yang tidak boleh orang tua dan mertua ikut campur. Maka itu kalau saya konsen pranikah, saya akan tanya teliti kepada orang tua mereka. Jadi itu maksudnya orang tua mereka juga. Apalagi ya kalau jomblang, kalau jomblang bukan jombang. Yang satu bayar, yang satu pas-pasan. Oh, itu saya akan tanya kepada yang kaya. Maaf ya Bu, Bapak, nanti kalau anak menikah akan kasih sesuatu Bapak. Oh ya, kan itu anak kami. Pertanyaan kedua, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Kenapa? Kalau mereka jawab, oh enggak, cuma untuk anak kami saja. Sebab besan kami, maaf, pas-pasan. Saya akan sampaikan kepada si anak kita yang laki atau yang perempuan. Hei, nanti kalau kamu menikah, papa mama akan kasih kamu sesuatu. Tapi bukan untuk kalian, cuma untuk kamu. Saya pesan, terima ucapan terima kasih, tapi titip bergaul. Kenapa? Kenapa saya pakai peraturan ini? Pura-pura jadi kaya gitu, susah bener kok. Pura-pura jadi kaya. Saudara orang tua kaya mau nikahkan anak dan besar mau pas-pasan. Ayo, kenapa? Supaya nggak bisa. Orang tua yang kaya meremehkan. Bukan meremehkan. Ya, wisata tujuannya. Maaf ya, cepat. Wajar nggak orang tua kaya tanya, Mas Untung
Lu saya tanya wajar enggak? Kurang mah, kamu kasih mertuamu. Loh, ini jadi masalah. Uang setan, betul Pak. Hanya Indonesia berkata uang setan. Apalagi kalau sampai orang tua sebelum anak menikah sudah pesan dulu ke pendeta, tolong ya, nanti mereka bisa. Begitu saya dengar orang problem begitu, saya membatalkan pernikahan. Karena hanya ada satu alasan. Orang tua anaknya nikahkan anak minta pisah supaya anaknya bisa. Kalau cerai ya, ini kan orang tua bajingan. Anak belum nikah kok dipersiapkan perceraiannya. Gak usah meninggal, saya batalkan. Maka itu Yesus, hanya Yesus Tuhan yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu di situ ada apamu. Ternyata harta dengan hati atau nyawa itu menyatu. Jadi kalau suami istri menikah bisa harta, berarti mereka bisa apa? Bisa hati. Apa artinya menikah bisa hati? Cerai sebelum ke pengadilan. Wih, firman ini luar biasa. Saya ulangi, tidak ada orang lain pernah berkata, sebab di mana ada hartamu di situ ada nyawa, hanya Tuhan Yesus. Maka itu saya harap semua kita yang di rumah mengikuti online maupun kita di sini, jujur, suami istri silakan punya nomor rekening yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Kecuali buat perjanjian wisata karena urusan bisnis macet silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Karena begitu suami menyembunyikan kekayaannya, istri menyembunyikan kekayaannya, berarti mereka ini berzina di hadapan Tuhan. Ngeri sekali teman. Kalau dilanggar, betul ya? Ini masalahnya. Orang tua kita bagaimana? Harus jujur. Maka itu sebelum menikah harus beres dulu masalah hati dan masalah harta. Hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Terima kasih Tuhan untuk bukti yang luar biasa dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kita lanjut. Jadi papa mama, saya tanya pakai kalimat ini, pakai ayat ini, berarti sesalah-salahnya anak, sesalah-salahnya mantu, orang tua lebih bela siapa? Wajar. Maka itu setelah anak-anak menikah, papa mama tidak boleh ikut campur lagi di rumah tangga. Enggak jujur, otomatis lebih berat bela anaknya. Jadi firman ini pernah membuat seorang profesor yang meninggal bertobat. Profesor ini bukan orang Kristen, tapi dia bencinya pada orang Kristen. Dia seorang psikolog hebat, namanya ada di Google. Yang profesor hebat di Indonesia, saya nggak sebut namanya di sini. Begitu dia pensiun, dia mulai kerja. Apa yang dikerjakan? Dia beli Alkitab, dia baca Kejadian 1 ayat 1 untuk cari salahnya Alkitab. Karena dia seorang konselor, psikolog. Begitu sampai ayat ini, dia bertobat. Karena waktu dia ulang tahun umur 75, anaknya yang pendeta, teman baik saya diundang ke Bandung. Di situ dia dapat teman-teman profesor sebagai emeritus. Wih, ngomongnya balak sekali. Hei, kolega, dia masih pakai istilah Belanda. Aku mau ngomong ya, tapi jangan berdebat. Karena aku tahu kalau aku cintain kamu nggak suka. Karena mereka bukan Kristen semua. Aku menemukan Tuhan yang benar.
di ayat ini. Saya tuh bingung mana Yesus di ayat ini. Ternyata begini. Sebagai konselor, tahu kata konselornya yang ngurusin masalah pernikahan, dia itu menemukan nama buat orang Asia, buat orang Timur. Salah satu penyebab keretakan rumah tangga itu orang tua ikut campur. Dia tahu. Nah, begitu dia sampai ayat ini, nah, mungkin nggak ada perusahaan farmasi buat obat sebelum ada penyakitnya? Enggak. Jawaban cepat. Enggak. Terus obat apa? Obat. Nggak tahu penyakit. Profesor juga cuma gak ngaji. Ini obat apa? Ini profesor bertobat, dia bilang penyakitnya belum ada karena belum ada mertua dan orang tua, tapi Tuhan sudah memberi penjagaan. Di situ dia sujud, Yesus engkau Tuhan. Wah, kesaksian luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya ada orang bertobat bukan karena Injil Yesus mati dan Yesus bangkit, tapi mertua dan orang tua. Makin yakin firman Tuhan luar biasa. Maka itu mama papa yang menikahkan anak, dalam konseling saya kalau saya tahu anak ini mbok-mbokan, atau kata mbok-mbokan, anak mama bahasa Indonesianya tidak boleh dinikahkan. Anak mama itu cocok nikah dengan mamanya sendiri. Loh, betul enggak? Anak mama kalau dinikahkan istrinya menderita. Dikit-dikit kamu kok masa gak kayak mamaku? Itu dia mama. Kok aku begini gak kayak mamaku? Awas. Maka itu banyak mama-mama merusak hidup anak. Hari ini jangan memanjakan. Hebat firman Tuhan ini. Maka itu dalam perjalanan hidup setelah menikah, yang namanya keluarga inti itu cuma suami istri dan anak-anak. Orang tua, kakak adik bukan keluarga, itu orang tua. Berapa banyak pernikahan Asia, ponakan dibawa masuk, adik kakak dibawa masuk, sepupu dibawa masuk, ikut. Ingat ini hukum yang kuat. Ayat 25. Ini kembali masalah uang, masih kejadian kedua. Mereka, siapa mereka di sini? Istri. Adam dan Hawa. Ngapain mereka? Belanja. Tetapi mereka, saya pernah diskusi begini dengan Papa di surga. Bilang, Papa, ngapain ini ditulis jadi firman? Bikin penual kitab saja. Saya tanya, perlu nggak kita diberitahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Lu perlu nggak diberitahu? Enggak, zaman itu belum ada pabrik kain kok. Lu nyata tidak saya tanya. Yes. Jadi masalah mereka telanjang itu bukan masalah seks, tapi suami istri tidak boleh ada rahasia sedikit. Catat. Saya pakai istilah Jawa, bagus. Dalam bahasa Jawa ada satu kalimat pendek namanya blokosuto. Tadi dalam perjalanan dari bandara Solo ke Tampung, karena 3 sore ini orang Solo, ternyata cerita, saya tanya, nanti penggantinya Gibran siapa? Oh, jangan-jangan Mangkunegara. Loh, kok Mangkunegara? Nah, ternyata sejak Siti Hinggir Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu terbakar tahun 85. Ini udah 85. Ternyata pamor Kasunanan Surakarta itu ada. Nah, itu ada. Saudara, dalam tradisi Jawa, seorang raja itu punya kesaktian.
kalau mereka Bloposuto transparan, tembus pandang, jobon jeruk foto. Ini hebat sekali. Nah, kejadian 2:25, suami istri akan bermasalah ketika yang satu menutupi hidupnya, sehingga yang satu nggak kelihatan aslinya bagaimana. Maka itu kalau sudah menikah, duduk berdua, salah satu handphonenya bunyi, yang punya handphone nggak boleh pamit, aku minggir dulu ya. Pasangan kita berhak mendengar yang telepon siapa dan bicara apa. Lu amin Andre. Kita nggak tahu aja. Suami istri harus Bloposuto. Setan itu raja kegelapan. Maka raja kegelapan paling takut dengan terang. Kalau suami istri telanjang, berarti terang. Gak ada yang disembunyikan. Ini hebat kaya. Nah gitu sebelum tidur, kalau sesi pertama tadi apa? Itu semua kembali. Cuma kita juga mengampuni. Nah sekarang yang kedua, hitung-hitungan duit piro. Loh, ayo suami istri yang masih sembunyikan uangnya berapa? Ada setan yang mengatakan karena nggak terbuka. Waduh, ini warisan, jujur. Pokoknya harus terbuka, transparan. Awas suami istri, kalau berak HP nggak boleh dibawa. Awas kamu ternyata jadi itu sangat museum. Awas. Yang punya PIN, HP-nya pakai PIN. Pasangan harus tahu PIN-nya berapa. Amin. Ini dulu ini. Yang punya kartu ATM, pasangan kita harus tahu PIN-nya berapa. Oh, coba nganggur tiap 2 jam ganti PIN. Amin lagi dong. Jangan. Serius. Besok ada tugas lagi. Tapi ngomongnya di rumah masing-masing bisa. Ya, hari ini tugasnya 2. Sebelum tidur, yang pertama apa tadi? Yang kedua, transparan jujur. Ya. Ya harus terbuka semuanya. Wih, firman ini luar biasa. Karena kalau suami istri sudah terbuka, bakal ada dusta enggak? Ini mau didustai, semuanya tahu kok. Ini hebatnya kasih. Amin. Itu amin marah tuh. Abone ya, ayat terakhir. Mazmur 73 ayat 1. Saudara, hidup Bloposuto enak sekali, ringan hidup itu. Karena apa? Tidak disembunyikan. Ya, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan itu ngapain? Baik. Untuk semua orang Yang tulus hatinya. Ini loh. Maka itu kalau ada suami istri, jangan merasakan kebaikan Tuhan atau hampir nggak pernah. Katanya nggak beres ini. Kebaikan Tuhan hanya bisa dirasakan oleh siapa? Ia tulus hatinya dan Bersih hatinya. Suami istri catat, bersih hati, tulus hati. Bloposuto. Pelajari kalimat ini. Transparan. Istri ini tahu suaminya tanpa harus ngomong apa-apa, karena bukan semua. Suami langsung tahu istrinya, nggak perlu diceritain karena terbuka. Mulai dari keuangan kita harus jujur.
Maka kalau hati ini bersih, hati ini tulus, Raja Damai datang di rumah tangga. Amin. Anak-anak menikmati. Ya, jadi besok pagi bangun dicek. Yang masih kecut mukanya nggak tahu. Harus ada sukacita yang luar. Ketika setelah pulang suruh jangan ngantuk, yuk jangan sarangan kamu lagi. Terima kasih dia. Indah kalau rumah tangga seperti ini. Indah. Oh, indah bahagia. Sekarang ada tempat. Maka itu adalah Jawa. Setan orang doyan, debit orang bulir. Kalau hati ini bersih, enggak ada di sini. Ayo kita mengampuni Tuhan dan kita kembali ke buat kita. Memuji Tuhan, ayo.